Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yahya Adinugraha, NIM 4 2018 0030 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PLP 2 FKIP UMS dengan pola PJKP model CHOI. Kegiatan PLP 2 yang pertama, pembukaan, pengarahan dosen, pembimbing lapangan, dan pengelola PLP 2. Yang kedua, mendesain pembelajaran, menyusun RPP, dan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembelajaran, membimbing peserta didik. Yang keempat, pembuatan luaran PLP 2 dan penutupan PLP 2. Berikut adalah bukti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PJKP model CHOI. Pada pembelajaran kali ini, saya mengajar kelas 12 semester 1, di mana dalam pembelajaran kali ini siswa sangat antusias dalam menyimak materi ketika guru menjelaskan, dan siswa sangat aktif bertanya mengenai hal-hal yang tidak diketahui tentang materi yang dipelajari, dan siswa sangat aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja yang telah diberikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan sekolah menengah atas, mata pelajaran biologi, kelas atau semester 12, Gasal, materi pokok, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, alokasi waktu 2 kali 45 menit, pertemuan 2 dari 3 pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatannya saintifik, modelnya discovery learning, metodenya berupa tanya jawab, presentasi, dan pemberian tugas. Adapun media yang digunakan berupa LKPD, PowerPoint, aplikasi Google Classroom, aplikasi WhatsApp, kacang hijau, kedelai, jagung, polybag, tanah, serta berbagai video referensi belajar. Adapun alat yang digunakan dapat berupa laptop, handphone, dan alat tulis. Sedangkan sumber belajar yang digunakan dapat melalui guru, siswa lainnya, lingkungan sekolah, modul, serta buku berbagai referensi. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah tahap pendahuluan, dan selanjutnya adalah kegiatan inti berupa tahap 1 stimulation, tahap 2 problem statement, tahap 3 data collecting, tahap 4 data processing, tahap 3 verification, penutup tahap 6 generalization. Buletin pengembangan perangkat pembelajaran homeschooling di masa pandemi COVID-19 sebagai pendidikan alternatif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Dunia dikejutkan dengan penemuan virus COVID-19 di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. COVID-19 menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Sulitnya penanganan wabah membuat pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Namun kebijakan physical distancing tersebut dapat membuat laju pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, dan tentu saja pendidikan. Penyelenggaraan homeschooling didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dengan Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Metode pelaksanaan. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan penelitian ini dilakukan merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif studi lapangan. Namun karena kondisi pandemi, maka observasi dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media smartphone sebagai media utama dalam proses observasi dengan sumber data, sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hasil pelaksanaan dan pembahasan konsep homeschooling sebagai pendidikan alternatif. Homeschooling dapat ditafsirkan sebagai model pendidikan alternatif. Selain di sekolah, homeschooling dipraktekkan oleh jutaan keluarga di seluruh dunia. Walaupun ada keinginan untuk membuat definisi mengenai apa yang dimaksud dengan homeschooling, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Tidak ada sebuah definisi tunggal mengenai homeschooling karena model pendidikan yang dikembangkan di dalam homeschooling sangat beragam dan bervariasi. Istilah homeschooling bagi masyarakat Indonesia adalah hal baru karena memang istilah ini banyak digunakan baru berkembang pada akhir-akhir ini, akan tetapi di luar negeri ini bukanlah hal baru. Simpulan dari artikel ini yaitu dari uraian data dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Bahkan saat ini jumlah kasus positif COVID-19 semakin bertambah jumlahnya. Namun pendidikan harus terus berjalan. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan alternatif yang bisa dipilih oleh orang tua. Homeschooling merupakan pendidikan berbasis keluarga. Orang tua, tutor bersama anak menentukan tujuan pembelajaran, metode, pendekatan, materi, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan strategi, kondisi, dan gaya belajar. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan dan ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.